Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Musdalifa, or some students call me Mem Ifa. So, how are you today? All of you, my beloved students? I hope all of you fine today. I'd like to learn about or going to talk about applying for a job. Applying for a job means here how to make an application letter. Jadi kita mau belajar tentang bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Sebuah surat atau formulir yang menunjukkan ketertarikan dan keinginan kita terhadap sebuah posisi atau pekerjaan di sebuah perusahaan. Fungsi utama dari application letter atau surat lamaran pekerjaan adalah untuk penilaian awal apakah pelamar cocok untuk posisi yang dibutuhkan, dan sekaligus bentuk bukti tertulis bahwa kita melamar pekerjaan tersebut. Bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan, applicant's address, kemudian ada date, tanggal, kemudian employer's address, alamat, tadi tanggal pada saat kita mau membuat surat. Nah, yang selanjutnya itu ada kepada siapa kita akan mengirim surat lamaran tersebut. Kemudian ada salutation, itu ucapan salam pembuka. Opening paragraph, explain the basic reason for the application letter. Jadi kita menceritakan dari mana sumber informasi kita membuat surat tersebut. Next itu ada body of letter. Body of letter ini kita bisa menceritakan tentang kemampuan kita, skill kita, latar belakang kita, mulai dari SD, SMP, SMA, include juga experience atau pengalaman anak-anakku sekalian bekerja di perusahaan sebelum kita melamar pekerjaan di tempat yang baru. Kemudian ada closing paragraph. Closing paragraph itu kita bisa membubuhi atau memberikan nomor kontak kita atau email. Closing, ucapan penutup, yours sincerely or yours faithfully. Next itu ada signature, tanda tangan, dan nama terangnya. This is the application letter. Berikut ini adalah anak-anakku sekalian bisa menjawab pertanyaan for the next meeting. Untuk pekan selanjutnya kita akan for your homework. Next, I think that's all for today. Sebelum kita tutup, ada juga namanya CV atau kurikulum vitae yang berisi tentang biodata dari si pelamar pekerjaan. Di video berikutnya kita akan belajar tentang kurikulum vitae. Okay, I think that's all for today. I hope all of you fine so we can meet for the next meeting. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students. Firstly, let's say many thanks to our God who has given us guidance healthy and can enjoy our classroom for today. How are you students? Oh, very good. Thank you. I'm fine too. Nah, para siswa, beberapa minggu yang lalu di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang tempat wisata dan tempat bersejarah lainnya. Di bab ini, Ibu berharap kalian sudah bisa mendeskripsikan, kalian sudah bisa menjelaskan, dan tentu saja sudah bisa mengidentifikasi tempat-tempat bersejarah dan tempat wisata. Nah,
apa sajakah tempat wisata atau tempat bersejarah yang sudah pernah kalian kunjungi? Bantimurung, Malino, Pantai Bira Bulukumba, Ramang-Ramang di Kabupaten Maros. Semua tempat-tempat bersejarah tersebut dan tempat wisata tersebut merupakan tempat bersejarah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. So, I think all of you can visit that place. It's a wonderful place. Jadi, Ibu berharap suatu waktu kalian bisa pergi dan melihat tempat-tempat tersebut. Jadi, kalian bisa secara langsung menjelaskan serta mendeskripsikan tempat-tempat tersebut dan membuat teks deskripsi tentang tempat bersejarah atau tempat wisata yang sudah kalian kunjungi. So, in this chapter, we are going to study how the wonderful place in South Sulawesi. Jadi, kalau di dalam buku paket kita bisa membaca tentang Niagara Falls atau Niagara Falls adalah air terjun yang berada di antara Kanada dan Amerika. Jadi anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat di situ di buku paket masing-masing. Kalian bisa membaca apa yang bisa kita dapatkan di teks deskripsi tentang Niagara Falls. Nah, Ibu berharap kalian juga bisa mencari deskripsi teks tentang Bantimurung, tentang Ramang-Ramang, Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everybody. So first of all, let's say thanks to our Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving us many blessings and mercies, and also health or good conditions so we can attend in this classroom again. So in this morning we are going to learn or study about the new material or the new lesson about recount text. So what is recount text? So first of all, I'm going to tell you or explain a little bit about what is recount text. Recount text atau teks recount adalah suatu teks yang memaparkan atau menjelaskan secara kronologis sebuah peristiwa atau pengalaman yang dialami seseorang pada masa lampau atau telah terjadi. Pada dasarnya telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh seseorang. Nah, pada teks recount ini ada beberapa atau 3 generic structure yang biasa atau pada umumnya digunakan atau yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada orientasi, ada events dan reorientation. Nah, pada pembuatan paragraf text recount atau recount text, generic structure-nya itu yang pertama tadi saya sebutkan ada orientation, di mana di dalamnya terdapat pengenalan, di mana di situ kita memaparkan siapa tokoh atau siapa pelakunya yang ada di dalam paragraf atau cerita teks tersebut, recount teks tersebut. Nah, yang kedua ada waktunya atau when. Jadi kita memaparkan tentang kapan terjadinya pada waktu itu, apakah 2 minggu yang lalu ataukah kemarin, ataukah kemarin malam, apakah bulan lalu, tahun lalu. Yang jelas telah berlalu. Nah, di samping itu ada juga where atau di mana. Jadi kita juga memaparkan di mana lokasi kejadian atau peristiwa yang dialami orang tersebut. Kita pindah ke events atau kejadian, urutan peristiwa, urutan kejadian. Nah, di events ini kita memaparkan sebuah kalimat-kalimat yang berisi tentang urutan kejadian atau peristiwa yang dialami. Dan
Setelah itu di bagian terakhir ada reorientation. Di reorientation ini kita bercerita tentang atau mengandung tentang penutupan cerita. Jadi di sini terdapat penutupan cerita. Apakah kita mau menutup cerita tersebut menggunakan rangkuman saja atau rangkuman rentetan peristiwa tersebut, atau juga langsung ditutup dengan bagian akhir dari cerita tersebut atau kegiatan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Okay, alhamdulillah. I'm fine too, thank you. Today we continue our material about personal letter. Learning objectives atau tujuan pembelajaran dalam materi ini, peserta didik diharapkan dapat first, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada surat pribadi. Second, menulis surat pribadi tentang kegiatan sehari-hari dan orang-orang di sekitarnya. Adapun pengertian dari personal letter yaitu surat tidak resmi yang ditulis untuk perseorangan. Biasanya yang terlibat hanyalah 2 orang yang saling mengenal, contoh antar teman ataupun dengan keluarga. Next, structure atau struktur dari personal letter. There are 8 structure in personal letter. The first is date atau tanggal. Second, address atau alamat. Third, salutation and name, salam dan nama. 4, introduction atau pembukaan. 5, body atau isi surat. 6, closure atau penutup. 7, complimentary clause, salam penutup. The last, signature atau tanda tangan. Sekarang, contoh ungkapan yang digunakan pada personal letter dibagi menjadi 2. Ada starting the letter and then conclusion. Di starting the letter biasanya kita menemukan kalimat how are you, hope this letter finds you, thank you for your last letter, sorry for answering late. Sedangkan pada conclusion, kalimat yang biasanya atau sering kita temukan yaitu I'm looking forward to seeing you soon. My best wishes for the coming test. See you. I will write soon. I will have to stop now. And then bye. Sekarang kita masuk ke contoh personal letter. Bisa dilihat sendiri di sini. Kita baca bersama. Di sini ada contoh personal letter. Di personal letter yang ada di sini sudah diidentifikasi bagian-bagiannya, strukturnya, mulai from date, address, salutation, greetings, introduction, body, closure, closing, signature, and then postscript. Dari materi awal sampai akhir ini about personal letter, mungkin ada yang kurang dipahami atau sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, silahkan buat sendiri contoh personal letternya di rumah masing-masing. I think that's all for today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Are you fine? Thank you for today. Inshallah, we will study about the topic of our subject is offering service. As we know that offering service is a way and an expression to suggest or to offer help to someone who needs it. In offering service, we can use informal offers and informal offers. The formal offers are used when you talk to someone who are older or whose position is on higher than you. And what about the formal? The informal one,
the informal verbs are used when you talk to someone close to you. Here, we can differentiate about the offering service or help in formal service. We can use the expression, for example, may I help you? May I be of your assistant? Would you like my help? Is there anything can I do for you? And so on. The second one is informal expression. We can use, can I help you? Do you need my help? Let me help you. What can I do for you? How can I help you? The example, how to accepting the help or service in the formal one. We can use the formal one by the expression, that would be great. Thank you so much. What kind of you? Thank you very much. Thank you. It's very kind of you. Wow, that's so nice. Thank you so much. We can use in informal one, accepting the service, offering service for someone. For example, yes, please. Yes, please. I really appreciate it. Yes, if you don't mind. Just what I need. That's all. But how to express about the service, offering service, accepting the service.